kalau misalkan orang belum terbiasa itu Kang ya. Iya. Lumayan ngeri. Masalahnya di situ menjadi mentor. Oh, itu lebih lagi. Iya. Aduh, lebih lagi. Bener. Karena gue sama Sofi tuh kayak Gak boleh gue membebaskan Caang ini untuk berkreasi gitu loh. Mereka mau navigasi kemana, hayu kita temenin gitu. perjalanan kayak gitu kan. Iya, perjalanan pertama. Yang pertama, waduh. Tapi emang ada tipikal mentor yang kayak Wafi sama Sofi yang bikin caranya terserah mau kemana gitu kan. Ada juga yang tipikalnya kayak gitu, yang dikasih clue dikit, Oh, bocoran sedikit, kita di sini. Di sana tuh terjal banget ya mau lewat sana gitu. iya. Oh itu bocoran-bocoran ya. Iya. Menciptakan konflik gitu, Rick. Bener nggak sih gue? Tapi kalau kata mentor ini gue salah nih, gimana ya? Padahal di hatinya dia tuh kayak, oh gue bener nih, gue bisa nih lewat sini nih. Kok kata mentor salah? Lama-lama pede kan? Pede terus dia bawa argumen sendiri gitu kan? Iya. Oh, gue bener karena gini gitu kan? Di peta kayak gini, ketinggiannya kayak gini. Itu mah tipikal mentor lah. Iya. Tapi itu yang tadi meningkatkan sosial kognitif gua sangat setuju sih. Nah terus paling mumpung ada kalian pada gitu ya ambil pusing. Gue sama Wafi tuh yang sekarang jadi pengurus game juga sulit ya. Kalau game jadi masa pandemi itu baiknya gimana, enaknya ngapain, mikir. Akhirnya beberapa di bulan kemarin sama bulan sekarang, isinya cuma rapat-rapat online. Terus kemarin juga nonton film bareng. Nah ini podcast ini itu puncak dari kegabutan divisi 2. Harusnya yang ngisi rebuan tiap minggu, tapi suka skip terus sama. Tapi ya film tiap hari juga bete juga kan tiap minggu. Lagi ngapain nonton film tapi bisa nonton film kan. Nah ini gue bikin cara gitu. Kalau buat kalian lu berdua nih, mendingan tuh ada masukan sih buat kita yang game C lagi di pandemi gini. Dijalanin, yang lagi ngurus, yang nanti mau masuk, dikasih apa ya? Ujangan. Serah siapa dulu deh, Sofi dulu, Habib dulu. Sofi kali ya. Oke kali. Aduh, tadi gue pengen ngomong yang lebih senior dulu nih. Oh, telat. Biasanya lebih first juga memang kan. Ya. Gue. Ya, so. Ya, jadi Oke. Sebelum masuk ke kita ngapain di pandemi gitu ya. Jadi menurut gue ada hal yang positif juga yang kita lakukan kan di era seperti ini kan kita juga background-nya punya background akademis gitu ya, yang mengerti ilmu-ilmu yang udah ada, yang udah ahli. Kalau misalkan pandemi ini begini situasinya lumayan. Jadi pertama-tama jangan apa istilahnya, jangan mudah gulana karena kita GMC nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak ngapa-ngapainnya kita itu ya maksudnya kontribusi biar nggak memperparah keadaan gitu ya. Iya betul. Buat Anda yang di Bukit Alas Bandawasa, Anda memperparah keadaan. Yang kemarin naik gunung lagi corona puncak-puncaknya, Anda melanggar dan menghadang kinerja pemerintah, tahu nggak? Gua itu Wafi guys, Wafi. Dan ini kok Anda ngegas ya? Tapi gue sih ada
waktu itu ada yang nanya Caang di suatu kuliah swasta yang nanya ke GMC, dan itu waktu itu gue yang ngejawab tentang gunung yang dia mau daki, dan dia beneran naik sih, dia tetap jalannya. Oh, kalau kita GMC hashtag pendaki di rumah aja, asik. Asik. Pilihan. Boleh. Lagu Yang tadi ya, Boleh. apa sih di era pandemi ini gitu ya. Kalau menurut gue there's always thing to do ya. Apalagi sekelas GMC ini ya kan. Nggak naik bukan berarti kita nggak produktif gitu kan. Contohnya kayak gini juga kan. Yang menurut gue paling oke gitu ya, ya sharing knowledge seperti apa yang GMC lakukan kepada gue dan kepada teman-teman gue, teman angkatan gue dan lain-lain juga gitu, ke orang-orang lain, ke khalayak ramai lah gitu ya. Karena yang gue lihat-lihat tuh tahun-tahun ini gitu ya, 2018 ke atas kali ya, banyak meninggal di Ya, dibunuh. ada kecelakaan gitu kan. Nah, kita bisa ngekat di mana? Kita bisa ngekat dengan sharing knowledge juga. Gitu. Meskipun mungkin kita yang udah ngerti gitu ya, menganggap navigasi mah begini, tapi di real life itu hidup dan mati kalau menurut gua. Kalau lu nggak punya mental untuk menentukan lu mau kemana, angka kecelakaan dan kematian di gunung. Itu sih kalau menurut gua ya. Iya. Tapi banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Itu tema besarnya aja. Gimana kalau Kak Wafi dan Kak Sofi nih? Kak Sofi dan Kak Wafi. Sofi aja. Saya kan mengurus. Justru buat kita Bapak. Iya. Tapi gue kayak bersalut sih, berterima kasih sama pengurusan Wafi nih, kreatif sekali di masa pandemi kayak gini. Sebenarnya kalian udah tahu apa yang mau kalian lakukan. Contohnya kayak podcast ini gitu. Dulu kita ngapain sih di GMC gitu? Apa sih yang udah kita punya? Apa yang belum kita sharing sekarang gitu. Itu tuh udah sesuatu yang GMC udah bisa lakuin gitu. Mungkin kalau misalkan GMC kan mungkin ya merapikan database lah gitu kalau untuk GMC-nya sendiri. Tapi kalau misalkan untuk luar ya konten-konten itu sih, sharing tentang gunung itu yang menarik dan menjadi orang lain gitu tanpa harus berkegiatan di alam langsung. Iya sih, ya, bisa bikin mereka mungkin yang udah pernah naik gunung gitu, kita share video gunung gitu kayak, wah flashback nih, gue dulu gini-gini, kan lumayan merelief kerinduan mereka gitu loh. Bener banget. Iya asli, gue pun pas ngeliat video-video lama kayak, wah merbabu, wah gitu, wah itu kangen banget gitu, cuman lagi begini dan saya tetap ke hashtag pendaki di rumah aja. Kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Soalnya kan kalau ke gunung itu kan tetap harus naik transportasinya itu kan yang bikin yang nggak bolehnya. Tapi kalau berkegiatan di dalamnya, ya. Kalau yang deket sama aja gitu. Mungkin sama kebijakan Taman Nasional juga sih, maksudnya satu tenda kayak kemarin yang satu tenda 4 diisi 2 orang doang gitu kan katanya. Cuman maksud gua itu pun adalah sesuatu yang berbahaya gitu loh untuk dilakukan di gunung dalam kejadian nyata gitu, karena kalau dengan tenda isi kapasitas 4 diisi 2 orang itu tuh angin malam tuh masuk dan orang-orang yang hipotermia ya meninggal karena hal-hal itu gitu, salah satunya. Iya benar. Iya. Mendingan bener kita pakai hashtag daki di rumah aja ya. Betul. Dan gue nggak tahu bagaimana mereka mengenforce itu ya, memonitor penyebaran 2 orang satu.
Iya. Betul. Tapi gue jadi keinget lagi waktu nonton video yang orang-orang rame mau naik Gunung Lawu itu, gila. Oh, itu ramai banget. Oh, itu ramai Gua- pasti. Pasti gua Itu orang kayak di KRL tuh orangnya nempel-nempel semua itu. Yang ngebatasin cuma carrier deh. Iya. Terus nanti kasusnya naik. Oh, selamat Indonesia. Berat. Jangan. Kita jangan boleh lebar. Ini berat. Nggak boleh. Gua tadi kan lu bilang ya yang bikin video dan sebagainya gitu ya. Gua setuju banget ya. Ini curhat sedikit gitu. Gua ngeliat tentang aja yang maksudnya ngeliat gambar bintang atau gua langsung Memori itu ini lagi ya. memori itu. Nah, itu salah satu ini GMC juga tuh. Kalau maksudnya kalau sama GMC gitu ya. Untuk para maba, guys. Waduh. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin kangen gitu. Maksudnya ketika di Pelawangan Sembalun gitu ya, bawah lu danau gitu ya, pas naik sambil ngeteh sambil dengerin lagu gitu, pakai headset atau nggak usah dengerin lagu gitu kan, itu nggak bisa deskripsikan di sini gitu. Kenangannya tuh nggak bisa dideskripsikan banget gitu. Itu bersorak. Tapi kalau lagu ke gunung jangan dimarahin Owet. Oh iya. Nggak suka katanya kalau orang lagi di puncak malah denger lagu katanya. Speaker gue nggak pakai speaker. Kalau pakai speaker dimarahin sama Owet. Pakai earphone. Ini santai aja gitu nyebut nama teman kita ya. Iya. Biar mereka terbawa lagi. Gue kenal Ngomong-ngomong soal tadi siapa namanya? Ngomong-ngomong soal tadi Habib nyinggung soal relief memori. Mungkin kalau ntar video ini nyampe ke senior-senior, kalau ada video-video lama bisa dikasih kita. Wah. Kita edit, kita publish biar semuanya bisa lihat lagi. Mungkin bisa jadi kolase Jadi kenangannya 2 dekade gitu ya. Iya. Tahun 2020. Gitu. Jadi game seri rewind kan nantinya kan. Iya. Benar. Apalagi senior udah lebih banyak pengalaman naik gunungnya, pasti lebih banyak yang dikenangnya kan. Memorinya makin kita bisa mengignite memori mereka gitu. Iya. Mungkin bisa lebih berkontribusi lagi ya. Mungkin yang dulu-dulu yang pernah ke Gunung Raung yang sampai ke puncaknya gitu kan. Wah, itu pengen banget tuh ngelihat suasananya gimana, ceritanya gimana kan. Kita perlu sharing-sharing itu juga karena Raung kan Gunung yang ini gunung family friendly ya. Family friendly gitu. Wah. Enggak dong, kebalikannya dong. Nggak boleh sesat ya, nggak boleh sesat. Nyali bro. Iya, udah nyali itu. Namanya aja Raung. Meraung-raung nih. Nah udah, gua sih boleh gini di podcast sama senior-senior. Emang gua senengnya ngobrol karena di rumah aja tuh gua nggak ngobrol sama siapa-siapa. Banyak orang, kurang berinteraksi. Jadi gue ucapkan terima kasih buat kalian bertiga yang sudah menemani ngobrol gue pada malam hari ini. Segmen terakhir di podcast kali ini adalah Guess Ask a Question. Jadi kalian masing-masing tanya apapun, bebas. Kalau mau tanya ke siapa, mau tanya apa. Ini di luar konteks GMC, boleh. Oh gitu, jadi gue bisa nanya apapun itu ke siapapun gitu. Iya, boleh. Gitu. Gue mulai dari udah, tapi bebas karena bebas. kan asal. Apa nih? Oh, semua nih berarti ya, semua ya. Semua. Enggak, gue tunjuk Wafi dulu. Waduh. Gue mau nanya sama Habib deh gitu. Sekarang kan dulu kan ceritanya ada sedikit kisah romansa nih di gunung nih. Bisa kali di sharing, ini emang bukan seputar game sih tapi perlu nih disebarkan sedikit ya gitu.
Ini selalu di gini Apa-apa, di GM selalu. relaksasi gitu kan. Aduh. Di ya oke, gua jawab. Kalau cerita di gunung kan nggak boleh. Saya diam saja. Saya tidak mau ngomong. Oh enggak, ini mungkin sedikit intermezzo aja. Gue kan ketemu istri gue Wih, di bulan junior 14 ya kan. nah, Kita ketemu di PSEG cuy. Gue main di PSEG. Itu gue inget banget di Curug, di tempatnya mana Pak Supri ya? Oh, Pak Supri ketika angkatannya siapa ya? Angkatannya Sofi kalau nggak salah ya. Iya, angkatannya 16. Gue maba. Iya, angkatannya 16 nyebur gitu kan. Mulai deh gitu kan, lirik gitu kan. Oh ini nih, Gue deh. sekarang Waduh. oh udah lirik-lirik tuh ya. Lirik. Waduh. Tingkat bener ya. itu ini aja apa sih kalau dibilang SIG ya, SIG. SIG, suami istri geografi. Udah, cukup. Cukup. Jangan terlalu lebar ini. Sekarang Sofi deh yang mau nanya. Silakan Sof. Apa ya? Gue nanya apa? Semuanya boleh gak kalian jawab semuanya? Apa? Apa? Kalian jawab semuanya tapi gue nanya. Oh, boleh. Semuanya. Gunung yang paling berkesan deh. Siapa tahu kalau habis cerita jadi happy lagi. Emang sekarang happy mah. Waduh. Jadi siapa nih? Boleh yang jawab. Torik. Kayaknya udah siap jawab dia. Gua itu gunung yang paling berkesan adalah gunung yang gua harapkan di yang mirip kayak film 5 cm. Itu Gunung Merbabu. Wah, Gunung Merbabu. so di 5 cm kan kalau nggak salah gue lihat ada adegan ini tuh yang mau ke puncak yang ngerangkak-rangkak gitu. Oh iya. Di Semeru kayak ini. gitu. Iya, gue juga persis kayak gitu. Abu jalur Swanting itu apa ya? Itu jalurnya miring, gak ada ampun gitu. Angin kencang. Itu masih jalur yang masih banyak pohon aja, jalannya udah gak ada ampun kan, gini miring aja, gak ada datar-datarnya. Atasan lagi yang udah mulai pasir yang berdiri aja nggak mungkin gitu. Nah, itu udah mirip banget lah kayak di adegan 5 cm lah, gue udah wah ini gue naik gunung banget nih. Ini Oh ini nih gitu ya. Zafran. Zafran. Gitu berkesan banget. Silakan yang lain. Oke. Siapa nih? Gua dulu nih. Wafi. Oke. Kalau gua sih gunung yang paling berkesan sebenarnya semuanya kesan ya. Cuman kalau dibilang yang paling tuh adalah sama kayak Torik mungkin di Merbabu sih. Cuman gue beda jalur sama Torik kan. Kalau Torik itu dia lewat selatan, lewat Swanting kan. Selatan ada Swanting sama Selo kan. Kalau gue lewat utara gitu. Di utara tuh gue lewatnya tuh bukan jalur resmi kebetulan di situ gue dapet tugas bukan untuk lewat Desa Ngaduman. Desa Ngaduman ini adalah desa paling atas yang ada di kaki Gunung Merbabu gitu. Gue disuruh lewat situ dan emang nggak ada jalurnya di situ. Cuman ya udah nerobos kontur segala macam. Wah itu pertama kalinya gue punya sebelumnya perjalanan sebelumnya mungkin gue udah pernah buka jalur gitu dengan waktu navigasi dan survival dan lain-lain gue udah pernah buka jalur gitu. Cuman ini the real definisi gue buka jalur baru yang apa ya, vegetasinya tuh masih rapetnya minta ampun. Akhirnya gue nembus ke jalan udah deket sama Watu Gubuknya dari Tekelan tuh.
pas nyampe situ gue kayak wah, gue bisa narik jalur dengan benar nih gitu kan. Itu pertama kalinya gue ngerasa bangga banget, gue bisa buka jalur kayak gitu, karena biasanya kan kita cuma ngikutin track aja kan naik gunung gitu-gitu. Itu definisi dimana kita navigasi. Dan juga temen gue kebetulan di situ ada yang mohon maaf, ada yang hate gitu. Wah itu namanya harus membantu kayak gini-gini tuh gokil sih. Itu pengalaman yang nggak bisa gue lupain banget kalau Merbabuin gitu. Gua merasakan gitu. Wah, ada yang pernah merasakan juga nih. Mantap, benar. Lo paling berkesan yang mana, Lip, nih? Kan udah paling sering nih. Enggak juga. Masih banyak yang misalnya. Gua merasakan, ikut turut merasakan ya, maksudnya gimana buka jalur capeknya gitu ya. Salah satu aplikasinya kita navigasi. Dan bangga banget gitu. Bisa sampai ke tujuan. Gunung yang paling berkesan. Sebenarnya gue ngikut si Wafi deh, semua gunung berkesan yang menurut gue. Tapi yang nggak pernah lupa tuh ya, yang nggak pernah lupa, bener nggak pernah lupa sampai sekarang tuh adalah di Arjuno tuh ya. Gue jadi mentor. Ini mungkin semua ingat. Ceritanya bisa 30 menit nih. Ini ceritanya hebat ini. Ini yang ada adegan bopong bukan sih? Iya. Wah, gila. Jadi, tapi itu trial and error juga ya. Maksudnya kita belajar dari kesalahan kita juga kan ya. IGMJ kan selalu mengutamakan zero accident. Pokoknya turun zero accident. Tapi cuman ada ini aja human error sedikit. Di Arjuno tuh gue kan naik ya, gue lupa gue jalur mana, tapi pokoknya kita jalur baru lah istilahnya. Sorry, jalur yang tidak umum. Ada kejadian yang harus kita turun, hari pertama kita turun, terus gue naik lagi sama Mas Odi sama Caam 2015. Perjalanan itu benar-benar. Oh iya. Gue nggak mau nge-share detailnya ya, tapi yang pasti di situ gue yang benar tuh kayak gimana gitu ya. Mental orang ketika dalam tekanan itu ternyata susah boy. Oh, dan kelihatan jelas ya di situ ya. Tapi selain Arjuna mungkin ini ya, terjang badai. Oh, Tambora, the one and only. Tambora, itu tamborin ya. Oh itu, Anda ngelawak barusan apa gimana? Ice breakingnya kurang ice ya. Tamborin. Oh, gue ya. Iya. Silakan Mas Habib. Tarik dulu lah. Enggak, gua enggak nanya, kan yang bertanya kamu, guys. Kamu. Guys ya. Gue nggak mau gencel lah. Gue cuma pengen nanya orang yang di sini aja. Apa tuh? Gue pengen nanya nih ke kalian semua nih. Berapa kali guys? Gua dulu deh. Iya, monggo Tor. Kayak jawabannya. Gua mah nggak pernah, gua nggak ngulang, Mas. Oh ya? Nggak ngulang gua. Adanya hampir ngulang, itu Alin. Oh, gua refresh deh. Yang dasar-dasar ada yang ngulang berapa kali? Nah, yang paling banyak nih. Gitu. Gua enggak. Gua ada ngulang cuma satu, hidrogeografi, udah. Oke, Sofi jawab duluan, saya mah terakhir saja. Gua aman sih. Oh, aman. Gak seru ya? Nggak apa-apa.
Ini hebat. Karena Anda gue suka naik gunung tuh biasanya ini kan memperhalakan segala cara biar bisa naik gunung kan, ternyata Anda kuliahnya benar gitu. Bagus. enggak masalahnya Lo Bil, kayak das gue sekelas sama Kak Habib dan gue tahu Kak Habib anak CMAK lalu maksudnya kayak buka lo. Wah, buka kartu. gitu. Sekarang giliran saya ya, mereveal ya nih. Iya. Saya aljabar Gak biasa linear, aljabar linear elementer ngambil 2 kali. Dan matematika dasar saya ambil 3 kali. Tapi saya masih bisa lulus 4 tahun. Tenang saja. Hebat guys. Nah itu dia Ya, luar biasa. 4 tahun Iya. kayak gitu deh. Tetap bisa lulus Jadi- 4 tahun yang penting. Jadi aku kayak gini karena dia pengen memberi pesan gitu kan. Tunggu perkuliahan lu gitu. Iya. Jangan pulang madas 5 kali aja gitu. Waduh. Udah itu dari gua. Makasih guys. Oke. Tuh, naik gunung jangan sampai ganggu perkuliahan. Bener. Ini Maksudnya kalau jangan dewa nonton marah nih Bip sama Bip. Mohon maaf guys. Mohon maaf. Kasih apa? Para senior, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Tapi ini kita nggak nge-offense siapa-siapa ya. Enggak. Gue mau istri gue sendiri kok. Iya. Oh offense ada orangnya kok. Orangnya ada di sini. Oke, terima kasih teman-teman semua, para tamu sekalian sudah hadir dalam podcast gua Oke. dan masih berbuka dengan skripsinya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gila, gue sangat salut masih ya. Kalian masih memberikan waktu kalian yang sangat berharga ini, anjay. Pada kita, Gue suka tangan lo. pada kita. Wah. Iya. Ya Allah. Semoga nanti kita masih bisa ketemu lagi, naik gunung bareng lagi. Amin. Itu yang paling utama. Semoga video podcast ini bisa berguna buat nanti orang-orang yang pengen relive memori ya. Ya, semoga nonton lagi aja lah podcastnya. Oke, siap. Thank you banget nih udah diundang. Doakan juga ntar masih ada isu kedua. Oh, isu kedua, siap. Tunggu saja. Oke. Ini kayak panjang banget ya. Ini ntar kayak bikin 2 part aja dah. Oke, terima kasih Habib, Katanya guys. Sofi, dan Wafi juga. Terima kasih. Makasih. Sof. Wah, sorry. Oke. Gue tutup podcast malam ini. Salam. Guys. Nih, bikin salam podcast gua. Apa tuh? Salam utara, timur, selatan, dan barat. Dadah. Oke. Oke.